di ACC. Ustaz belum ada kabar Mas Amin. Ustaz belum ada balasan lagi. Nggih, berarti lanjut. Mungkin bisa dilanjut dulu Mas Ma'ruf. Nggih. Yang belum siap. Nggih. Silakan Mbak Farida, apa kabar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat, keluarga juga di rumah juga sehat. Oke. Semoga keluarga, semoga teman-teman yang di sini juga sehat selalu. Oke, amin amin. Terima kasih atas doanya Mbak Farida. Kemudian Pak Fuad Subukti, silakan Pak Fuad Subukti. Pak Fuad Subukti, Second Voice. Oke, kalau belum bisa, apa ada suara masuk Mas Amin? Nggak ada Mas. Oh iya. Suara apa? Saya tunjukkan dangdutan ini. Aman, insya Allah. Iya. Dan yang belum, ampun semua gitu berarti. Mungkin Mas Amin ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin Ustaz sudah ada balasan, bisa dipersiapkan Mas Ma'ruf. Oke. Ini mungkin sebentar lagi bergabung. Pertanyaan sisa 2. Nanti untuk saudara-saudari yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya bisa raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu, okay? Supaya nanti bisa dipersiapkan. Saya ACC ya, Ustaz. Oh, oke. Mau Mas Amin. Ampun diulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya belum masuk, Ustaz. Belum ada suaranya, Ustaz. Cek, sudah masuk? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah masuk. Belum masuk ya? Sudah masuk, Ustaz. Cek 1, 2, 3. Sudah masuk, Ustaz. Ya aneh, ini masih dibikin kok masuk lagi. Tidak mau. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, semoga teman-teman semuanya baik di sini. Oke, alhamdulillah juga baik Ustaz. Belum dimulai, izin melaporkan yang sudah tergabung. Ya. Yang sudah tergabung ada 15, dari Korea ada 5, dari Jepang ada 4, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 1, dari Qatar ada 1, dari Finlandia ada 1, dan dari Indonesia ada 2, Ustaz. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan Allah untuk istiqomah. Oke, amin. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kajian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan menyelesaikan pertanyaan yang tersisa. Ada 2 pertanyaan yang tersisa, Ustaz. Ya, yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa qanaah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah? Ya, untuk bisa qanaah sebenarnya kan mudah sekali.
Artinya kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwa yang namanya harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, ya, sehingga orang yang kafir sekafir-kafirnya sekalipun tetap akan diberi rezeki oleh Allah, gitu ya. Maka kemudian karena itu tidak punya nilai dari sisi duniawiyah, ya, atau nilainya sangat kecil tadi, ya, maka kemudian ya kita enak saja. Artinya berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nyaman-nyaman saja, bisa menerima dengan senang, dengan nyaman dan sebagainya. Ya, ketika banyak juga disyukuri dengan sebaik-baiknya untuk fisabilillah. Ya, ketika sedikit juga disyukuri sebanyak-banyaknya juga untuk fisabilillah, kan itu. Dan karena kita itu memang kita itu adalah milik Allah, ya, harta yang kita titipkan pun juga seharusnya itu disyukuri dengan cara memanfaatkannya di jalan Allah, gitu ya. Maka setiap orang-orang yang beriman itu, ya, ketika dia itu pandai mengecilkan dunia dengan sikap yang seperti itu, sudah pasti dia akan menjadi orang yang qanaah, artinya senang, merasa cukup, merasa nyaman dengan keadaan seperti apapun, gitu loh, ya. Ya, jadi coba kita bayangkan seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Beliau itu seorang pernah ditunjuk menjadi gubernur, ya. Artinya gubernur itu kan posisi yang sangat tinggi, menguasai wilayah yang sangat luas, membawa pasukan yang banyak dan sebagainya. Ya, akan tetapi dia hidupnya itu qanaah, amat sangat sederhana sekali, gitu loh. Ya, yang suatu saat, ya, ketika ada sahabat Umar yang datang dan sebagainya, ketahuan bahwa dia hidupnya amat sangat sederhana, itu kemudian Umar mengutus orang untuk memberikan uang yang banyak, begitu. Ya, tetapi begitu ditunjukkan uangnya tadi yang memang betul-betul dihadiahkan kepada dia supaya bisa hidup dalam tanda petik layak, begitu. Karena banyaknya uang tadi, malah justru Abu Dzar Al-Ghifari itu berteriak innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kenapa kok dia berteriak innalillah? Ya, karena dia menilai bahwa harta dunia itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Dan dia merasa tidak mampu menghadapi cobaan fitnah dunia itu tadi, kan itu. Maka begitu menerima tunjangan atau gaji atau apapun dari negara, itu selalu segera dikirim ke akhirat, artinya betul-betul dikirim ke surga menjadi tabungannya, kan itu. Nah, itu sejalan dengan pesan Rasulullah yang mengomentari sahabat-sahabat yang mengatakan mali, hartaku. Artinya konsep kepemilikan yang dimiliki oleh sahabat tadi berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Ya. Nah, apa hartaku? Hartamu itu hanya ada 3 macam saja, yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai usang, rusak, dan kemudian yang kau nafkahkan, maksudnya nafkahkan fisabilillah, yang itu kemudian akan menjadi tabungan di akhirat, dan itu. Ya. Maka orang-orang yang mereka itu qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup, kalau ada lebih ya kemudian segera dikirim ke akhirat sana sebagai tabungan dan sebagainya, dia akan sukses hidupnya di akhirat nanti, kan itu. Ya. Nah, orang seperti ini tidak akan mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati, akan dibawa tembus sampai ke akhirat nanti, kalau memang betul-betul dinafkahkan di jalan Allah. Tapi kalau tidak dinafkahkan di jalan Allah, apalagi untuk kebanggaan, apalagi untuk dipamer-pamerkan dan sebagainya, untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri saja, ya tidak ada gunanya di situ, kan gitu. Itu menjadi 2 kelompok. Pertama dimakan sampai habis, kemudian dipakai sampai usang, mungkin bentuknya pakaian, mungkin bentuknya perhiasan, mungkin bentuknya mobil, mungkin bentuknya rumah dan sebagainya. Dan itu bagi orang yang tidak qanaah, mereka akan serakah, ya, terus-menerus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang
yang baru lagi yang lebih besar, sudah punya rumah satu, pengen rumah dua, sudah punya rumah dua, pengen rumah yang bertingkat, mobil satu, pengen mobil dua juga pengen yang berikutnya lagi dan sebagainya. Perhiasan juga begitu. Alih-alih cincin sudah punya satu, pengen dua juga pengen tiga. Tiga, wah kurang komplit ini kan, jari-jarinya ada 5, kemudian ditambah 5, jempol cocok, kemudian dipindah di tempat yang lain, ada yang 2, ada yang 1 dan sebagainya, terus menerus seperti itu. Dan gak akan pernah selesai sebelum selesai terpuaskan, sebelum dia mati kan gitu. Alhamdulillah. Jadi sini beda 180 derajat antara orang-orang yang mereka itu berpegang kepada keyakinan dan ajaran Islam, ya, dengan orang-orang yang bersifat materialis atau hedonis itu kan gitu. Ya, orang yang beriman, orang yang menegakkan, menghidupkan sunnah Rasul, tentu dia akan qanaah. Ya, tentu mudah untuk menerima apa saja, merasa puas, merasa bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya gitu. Karena keimanannya tadi gitu. Ya. Nah, maka monggo sekarang kan itu kita cek lagi diri kita masing-masing sampai sejauh mana pemahaman kita tentang kepemilikan harta itu sendiri. Ya. Kalau itu kemudian tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ya segera saja dikikis habis, karena kalau tidak itu akan kita bawa mati. Kecenderungannya manusia itu suka kepada harta dunia, pangkat jabatan dan sebagainya, dan maka Allah mengingatkan itu sebagai cobaan, itu sebagai fitnah kan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita sadar dengan yang seperti itu. Gitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Oke Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Berilah penjelasannya surat Al-Hijr ayat 39 sampai 43. Saya mohon diajari tentang tauhid yang benar Ustaz. Terima kasih dari Pak Bianto dari Sampit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka Al-Hijr surat ke-15 ya. Ayat berapa tadi yang dikehendaki? Ayat 39 sampai 43 Ustaz. Ya, silakan dibaca. Ya. Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima ahwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, yakni iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijadikan untuk mereka, yakni pengikut setan semuanya. Ya, jadi ya inilah karakter orang jahat itu seperti ini. Contohnya iblis itu tadi kan itu ya, bahwa dia juga tidak mau masuk neraka sendiri. Ya tentu dia akan ngejak bolong-bolong ini kan itu. Sama seperti para pejabat yang mereka itu terlibat di korupsi gitu ya, maka kemudian mereka ketika tertangkap KPK dan sebagainya, dia tidak akan mau masuk ke penjara sendiri, dia akan nyokot yang lain, akan merangkuli yang lain supaya kena kan gitu.
Nah, begitu juga iblis tadi kan gitu. Yang iblis tadi itu kan dia masuk neraka gara-gara tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia kan itu. Ya, maka kemudian dia juga dendam kepada anak turunnya Adam kan itu. Maka kemudian dia berusaha untuk menyesatkan kan itu anak-anak Adam tadi kan itu. Ya, tetapi orang apa namanya, Allah berfirman, jadi sudah memberikan batas di sini. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu terpilih di antara mereka, orang yang mukhlas, ya, orang yang betul-betul disucikan kan itu. Ya, ini mensucikan hati itu sebenarnya adalah urusan Allah ya. Jadi kita tidak bisa mensucikan hati kita sendiri. Kita tidak bisa menghadirkan hidayah kepada hati kita sendiri. Kita tidak bisa menanamkan dan menumbuhkan iman di dalam hati kita sendiri. Itu adalah Allah yang bekerja di situ. Ya, maka kemudian setan sudah diberitahu diberi batasan, dia sudah mudeng di situ bahwa dia akan mampu menyesatkan manusia itu seluruhnya, gitu ya. Tentu manusia yang biasa mengikuti dia, ya, kecuali yang tidak akan bisa disesatkan itu adalah minhumul mukhlasin, di antara mereka yang apa namanya, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul hatinya itu betul-betul ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul hatinya itu tulus, ya, dimurnikan oleh Allah, ya, untuk menghambakan diri kepadanya. Ya, tentu saja Allah akan memurnikan seseorang hatinya, mensucikan seseorang hatinya. Itu karena usahanya dia, bukan karena dia anak kiai kemudian dibikin orang yang mukhlis oleh Allah. Tidak seperti itu. Semuanya juga tergantung pada usaha kita masing-masing. Ya, jadi nah, dalam rangka itu kita semuanya harus berusaha untuk menuju ke sana. Artinya supaya Allah itu betul-betul mensucikan hati kita, ya kita berusaha dulu, untuk berusaha betul-betul untuk menghambakan diri, untuk mensucikan hati kita karena Allah saja, betul-betul untuk mentuluskan semua ucapan, semua perbuatan, bahkan keinginan, ya, itu betul-betul aja karena Allah saja, kan gitu. Ya, saya ingin makan, misal saja, kebetulan di warung, saya ingin makan, ya, saya ingin makan di warung. Kemudian di situ terus dia makanan yang banyak di warung, baik yang sembelian maupun yang bukan sembelian, kan itu. Nah, hawa nafsu mengajak makanan yang enak, hawa nafsu mengajak makanan yang katakan menggugah selera dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita mengikuti yang seperti itu, gitu ya, mengikuti keinginan hawa nafsu tadi yang enak, yang keren barangkali, kemudian yang utamanya daging-daging sembelian dan sebagainya tadi. Nah, kemudian tidak peduli halal haram, itu artinya kita membiarkan hati kita itu terkotori, artinya tidak tulus menghambakan diri kepada Allah. Ya, ketika kita sholat, kita berusaha untuk mensucikan hati kita, amalan kita tadi untuk Allah saja. Ketika kita puasa, ya, kita betul-betul berusaha 24 jam penuh, ya, menjaga hati kita karena Allah, ya. Tetapi kemudian tiba-tiba ketika makan di warung, ya, kita lepaskan begitu saja hawa nafsu kita untuk makan yang enak-enak di situ. Itu namanya kita tidak memurnikan ketaatan kita kepada Allah, tidak mentuluskan hati kita karena Allah. Baru dalam hal makan, kan itu. Belum lagi ketika nongkrong di warung itu, kemudian dengan ngobrolnya, omongannya, belok sana, belok sini. Ya, apalagi ya masa sekarang ini, masa kampanye seperti ini, orang suka berkomentar terhadap paslon ini, paslon itu, dan komentarnya juga cenderung barangkali untuk meremehkan, merendahkan saudara sesama orang yang beriman dan sebagainya. Nah, itu artinya kita tidak mampu atau tidak mau mengontrol ucapan kita atau berkata kita, ya, karena Allah, kan itu.
Ya, kalau kita itu betul-betul ingin menjadi orang yang disucikan oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Allah dari penyesatan setan tadi, maka sejak dari keinginan hati, apa yang terlintas di dalam hati, kemudian ucapan, kemudian perbuatan, bahkan sikap kita, itu semuanya juga diwarnai oleh kehendak Allah gitu. Maka ketika masuk ke warung itu dia ingin makan, yang pertama yang halal dulu. Ya, orang beriman tidak akan malu bertanya ini yang nyembelih siapa, halal atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau ternyata di warung itu juga disajikan misal saja saren atau didih atau darah yang mental kemudian digoreng, nah orang yang beriman tidak akan keluar, akan pindah dari situ, atau makan ya nasi saja mungkin sama telur godok begitu ya, yang tidak melibatkan goreng-gorengan, karena minyaknya mungkin saja dipakai untuk menggoreng tempe yang akan kamu makan itu sebelumnya digunakan untuk goreng darah tadi yang jelas haram kita kan. Apalagi kalau di situ ada daging babi dan sebagainya kan. Ini ekstrimnya seperti itu. Maka keluar dari situ cari warung yang lain dan sebagainya. Yang jadi pilihan utama orang-orang yang dikatakan mukhlasin tadi itu ya, kalau mau makan dia betul-betul pertimbangan yang pertama itu adalah halal, bukan yang lain-lain gitu. Ya, karena itu koridor yang menjadi batasan bagi orang yang beriman itu seperti itu, jangan sampai melanggar batasan gitu. Nah, begitu juga ucapan. Nah, ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman itu hanya yang baik-baik saja. Artinya dia tidak boleh ghibah, tidak boleh fitnah, tidak boleh menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Maka menjaga diri, jangan sampai kemudian mudah terlarut oleh pembicaraan orang-orang umum, ya, mengalir seperti aliran air ya, sedang berjalan tentang pemilu ini, tentang paslon-paslon itu dan sebagainya, ya kita bisa mengalir kecomberan kan itu. Ya, maka harus hati-hati. Ya, kebetulan juga pasangan calon semuanya orang Islam, orang Muslim tentu saja. Ya, kita haram. Ya, dia namanya sesama orang beriman itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu kan itu. Ya, damuhu wa irduhu, darahnya haram. Ya, begitu juga kehormatannya haram, begitu juga hartanya, kecuali dengan cara yang halal tentu saja. Nah, di sini kita bicara kehormatan ketika orang tiba, ketika orang fitnah dan sebagainya, maka itu harus kendalikan. Bahkan sejak dari keinginan orang-orang beriman itu juga harus ditata seperti kehendak Allah gitu loh. Ya, nah sama seperti kita sebagai orang yang beriman tidak pernah punya keinginan untuk mencicipi rasanya babi, ya maka seharusnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah semuanya itu kita juga tidak punya keinginan untuk kesana gitu. Apakah itu bentuknya ghibah atau fitnah atau berita bohong, betul-betul ya talak 7 dan itu makanan-makanan yang itu haram, makanan-makanan yang itu meragukan, betul-betul talak 7, tidak punya keinginan sama sekali. Ya, nah di situ paha ayam enak sekali kelihatannya, dibacem kemudian digoreng dengan aromanya yang luar biasa sedap dan sebagainya. Ya, tetapi dia tidak akan muncul keinginan untuk memakannya, ya kalau memang tidak yakin bahwa itu adalah halal. Siapa yang menyembelih? Salah tidak dia. Terkontaminasi tidak dia kan gitu. Terus akan bersikap seperti itu. Ya, jadi sejak keinginannya sudah diatur gitu loh. Karena sejak keinginannya pun sudah diatur seperti itu, namanya orang beriman, ya tidak akan dengan sengaja berbuat dosa, tidak akan sengaja berbuat salah kan itu. Kalau seorang polisi memberitahu kepada kita bahwa yang namanya kriminalitas itu terjadi karena adanya keinginan dan juga kesempatan gitu ya. Nah, maka dari keinginan pun seorang yang beriman itu sudah tidak akan berbuat kriminal terhadap Allah, melanggar aturan Allah itu sendiri. Apalagi mencari-cari kesempatan, tentu tidak. Kalau masih ada mencari-cari kesempatan untuk berbuat jahat, mencari-cari kesempatan untuk ngundet duit nang dompet koncone atau sedulure atau siapapun di situ umpamanya saja. Ya, masih punya keinginan untuk mencuri, masih keinginan untuk
merendahkan saudaranya sesama beriman dan sebagainya, itu masih jauh dari mukhlasin tadi. Itu masih bersaudara dengan setan. Itu masih mengikuti apa yang dikehendaki setan. Masih terbuka kesempatan yang amat sangat lebar untuk disesatkan oleh setan tadi kan itu. Maka ditata, ya. Islam itu menjaga kita itu ibaratnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu betul-betul ditotok. Ya, dari jam ke-0 sampai jam ke-24 itu betul-betul juga ditotok. Ya. Maka tadi kita bicara tentang keinginan, kemudian pemikiran pun juga begitu. Orang-orang beriman tidak akan punya pemikiran memikirkan hal yang jahat-jahat. Ya, tetapi ke para kriminal itu yang dipikirkan itu senantiasa yang cara mudah untuk mendapatkan keuntungan meskipun itu merugikan orang lain. Ya, yang saya dapatkan informasi ini di Indonesia itu ceritanya penipuan online itu kan marak sekali, dan masyarakat Indonesia itu katanya itu menjadi masyarakat yang nomor 1 menjadi korban penipuan online tadi. Ya, kalau tidak salah yang nomor 1 penipu yang paling hebat itu katanya India dan juga Cina, dan bahkan di sana ada akademi, ya, artinya ada sekolah, ada training gitu untuk melakukan penipuan itu. Nah inilah yang namanya orang-orang yang tidak beriman itu ya seperti itu perbuatan mereka, ya. Bahkan untuk menipu saja, untuk merugikan orang lain, untuk berbuat jahat itu mereka persiapkan dengan baik, maka dibikin sekolahnya atau trainingnya sendiri kan itu. Ya. Nah, kalau kita ikut-ikutan seperti mereka itu jelas itu tidak termasuk orang yang mukhlasin tadi kan. Ya. Maka karena orang membiarkan dirinya terlarut menjadi hamba setan, mengikuti setan yang akan disesatkan tadi, maka ya buahnya seperti ini, banyak kriminalitas di mana-mana. Kita perhatikan yang terjadi di Gaza itu. Ya, orang-orang dunia menuduh Israel itu melakukan genosida, dan mereka memang melakukan yang seperti itu. Yang mereka bunuh wanita, yang mereka bunuh anak-anak. Ya, hampir tidak pernah nampak mayat-mayat dari orang-orang Brigade Al-Qassam dan sebagainya, atau Al-Quds atau pejuang-pejuang Palestina, hampir tidak pernah nampak di situ. Ya, tapi yang mereka hancurkan, yang mereka bunuh itu ya masyarakat Palestina itu sendiri kan, itu dihabiskan. Ya, memang sengaja seperti itu, dan planningnya untuk mengusir mereka sehingga tidak bisa kembali lagi ke Gaza, diusir ke Mesir, ke Yordania, dan bahkan mungkin ke Turki dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah menjadi pengikut setan itu seperti ini, bahkan sampai veto Amerika kepada PBB yang mengupayakan supaya terjadi gencatan senjata kemanusiaan. Itu sudah betul-betul otaknya sudah terbalik di situ. Otaknya menjadi pembela setan, pendukung setan, penghamba setan, penyembah setan, jauh dari tauhid yang seperti itu kan itu. Ya, maka kalau kita ingin menjadi hamba yang selamat di situ dari godaan setan tadi, artinya kita harus menjadi orang yang mukhlas tadi. Artinya kita harus betul-betul menjadi orang yang bertauhid tadi. Ya, maka betul-betul apa saja yang menjadi kehendak Allah atas hambanya, termasuk kita, itu betul-betul harus kita laksanakan. Jangan ada satu pun yang kemudian kececer atau ada kesengajaan untuk melanggarnya. Kalau ada kesengajaan melanggar 1 kali, nanti akan berkembang menjadi 2 kali, akan berkembang menjadi 3 kali, 4 kali, berkali-kali, dan akhirnya tidak merasa bersalah kalau sudah berulang berkali-kali gitu. Alhamdulillah. Sama seperti orang-orang Yahudi, sama seperti orang-orang Amerika yang sekarang mendukung Israel itu tidak merasa bersalah. Padahal sudah 17.000 masyarakat yang mati, masyarakat Palestina yang mati, ya, yang karena pemboman, serangan, karena penghancuran yang dilakukan oleh orang Palestina itu, tapi tetap tidak terketuk hatinya. Malah mereka menganggap orang-orang Palestina itu seperti binatang dan sebagainya. Padahal protes dunia begitu keras, begitu deras. Banyak duta besar yang ditarik dari Israel. Tetapi karena sudah menjadi penghamba setan, ia tidak akan mampu melihat lagi kebenaran yang seperti itu. Maka kita tidak boleh tiru-tiru yang seperti itu. Sekali lagi kita atur, kita tata
apa saja aspek kehidupan kita, sejak dari berpikir, sejak dari berkeinginan, kemudian sikap, kemudian ucapan, kemudian perbuatan, itu semuanya betul-betul kita arahkan untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kehendak Allah. Ya, maka kemudian kita dituntun juga sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur dengan doa tidurnya, doa bangun tidurnya, kemudian dengan sholatnya, dengan aktivitas pun satu dengan yang lain ketika berinteraksi. Kita juga dituntunkan untuk saling salam, saling salaman, saling bersikap baik satu dengan yang lain, saling tersenyum, saling memberi hadiah, ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Luar biasa Islam. Sampai kemudian tidur lagi, semuanya ditoto, diatur oleh Allah seperti itu, oleh Allah dan Rasulnya seperti itu, sehingga seolah-olah itu hampir tidak mungkin yang namanya orang yang beriman itu ya, untuk tergoda setan. Seolah-olah tidak mungkin bagi orang beriman itu ya untuk lupa akan Allah dan sebagainya, karena setiap aspek kehidupan itu senantiasa membawa dia kepada Allah. Ya gitu. Ya, maka terus saja konsisten kita persembahkan hidup kita, sadari hidup kita itu bahwa hidup ini adalah milik Allah, ya, maka harus kita syukuri ya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, bukan yang lain-lain. Kalau dalam bahasa lain, persembahkan diri kita itu betul-betul untuk kepentingan Allah, ya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan semua Ustaz. Baik, kalau sudah semuanya, kita masih tetap akan bicara beberapa pertemuan yang akan datang tentang Bani Israel, ya, yang harus kita hindari. Contoh ditebarkan di dalam Al-Quran, maka kita perlu pelajari satu-satu dan perlu betul-betul kita sadari bahwa sikap perbuatan Bani Israel itu betul-betul hina. Ya, maka jangan kita ikut-ikutan. Sekarang kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Kalau beberapa waktu kita sudah bicara akidah mereka, ya, kemudian penyakit hati yang menyerang mereka, yang menghancurkan akidah mereka, ya, termasuk beberapa yang sudah kita bicarakan waktu itu adalah tentang bohong, kemudian tentang dengki, kemudian tentang sombong, dan riak. Kemarin sombong sangat dekat dengan riak, kemarin itu kita bicarakan. Itu yang utama yang betul-betul harus dihindari kan itu ya. Kalau menurut Imam Ghazali yang sudah kita singgung itu adalah riak, kemudian dengki, kemudian dan sombong. Tapi pahami betul dan sombong itu betul-betul sangat dekat riak, hasad, kemudian riak, kemudian sombong, ya. Tiga itu ya. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-40 surat Al-Baqarah. Mungkin nanti bisa 41, tapi kita bahas yang 40 dulu spesifik itu, supaya kita bisa fokus. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya, jadi kita perhatikan di situ bahwa Allah berfirman di sini kepada Bani Israel. Ya, spesifiknya kepada Bani Israel. Ya, tetapi karena kita tidak diperbolehkan Allah atau kita diingatkan oleh Allah supaya kita itu tidak seperti mereka, ya, maka kemudian ayat-ayat itu juga untuk kita, kan gitu. Kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun.
Jadi Allah mengingatkan kepada Bani Israel agar mereka itu ingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan di situ wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, kan itu. Supaya Bani Israel itu memenuhi perjanjiannya dengan Allah, agar Allah juga memenuhi janjinya kepada Bani Israel, kan itu. Wa iya ya fatakun, wa iya ya farhabun, dan hanya kepada akulah kamu takut, ya itu. Hendaklah takut, kan itu. Nah, teman-teman semuanya, Bani Israel itu sebenarnya adalah umat yang amat sangat beruntung. Ya, apa yang dinikmati oleh Bani Israel, kelebihan yang diberikan oleh Bani Israel itu, ya, banyak yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lain, kan itu. Di antaranya itu mereka senantiasa dijaga oleh para nabi, turun temurun, ya, bahkan keturunan sebelum munculnya Bani Israel itu. Bani Israel ini kan anak Israel itu kan keturunannya Ishak, ke bawah ada Yakub dan sebagainya itu tadi, kan itu. Nah, dijaga oleh para nabi, bahkan satu generasi kadang beberapa nabi yang menjaga mereka itu. Ya, seharusnya kan mereka itu menjadi manusia yang terjaga, artinya manusia yang selamat. Karena nabi-nabi itu seruannya yang utama adalah supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah, supaya kita bertauhid. Ya, tapi begitu banyaknya nabi yang dikirim kepada mereka untuk menjaga tauhid mereka, ya, tetapi kemudian mereka justru malah berkhianat kepada para nabinya. Tidak memenuhi janji kepada para nabinya tadi, ya, kepada Allah, kepada para nabinya, ya, untuk menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Ya, coba dibuka janji Bani Israel kepada Allah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Kalau kita belajar dari Injil, kita belajar dari teks Israelia dan sebagainya, banyak janji-janji itu yang tidak seperti apa yang diuraikan di dalam Al-Quran ini. Janjinya minor, janjinya Allah akan memberikan tanah ini, itu, dan sebagainya, memberikan kekuasaan ini. Itu kecil. Yang besar adalah ini. Silakan. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ya, kita perhatikan betul ini apa yang menjadi janji Bani Israel itu, yang hakikatnya itu adalah janji yang diambil Allah untuk semua manusia, termasuk orang-orang yang beriman itu, orang Islam, pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW itu. Silakan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan sampai dulu situ. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan itu. Jadi itu janji yang utama itu. Dan itu juga seharusnya yang tertantum di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sampai-sampai kitab suci mereka pun disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini yang utama, bukan yang lain-lain gitu. Karena ini itu yang bisa menjadikan orang itu yang lain-lain tadi jadi baik. Kalau ininya baik.
Ya, artinya kalau penghambaannya dia kepada Allah itu baik, kalau tauhidnya itu baik, maka apapun yang dia pikir, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia ucapkan, itu semuanya serba baik. Begitu juga yang dilakukan. Semuanya serba baik. Ya, tapi kalau kemudian melupakan janji ini kepada Allah, gitu, mengabaikan janji ini kepada Allah, gitu, ya, maka tidak akan pernah menjadi baik yang seperti itu, gitu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Allah dengan mengungkap sekian banyak sekali keburukan-keburukan Bani Israel itu di dalam Quran, sampai betul-betul orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Bani Israel itu betul-betul bencinya itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kepada Quran ini, kepada orang Islam ini, kan itu. Ya, beberapa waktu lalu juga ada video pendek yang menunjukkan orang Indonesia sendiri itu berharap orang-orang Islam itu dibunuh semuanya, dibantai semuanya, naudzubillah. Sudah kehilangan nalarnya, ya, seperti itu. Kalau ya sudah jadi penghamba setan, mau gimana lagi, gitu. Ya, maka di sini sudah diingatkan oleh Allah, tak buduna illallah, jangan kamu menghambakan diri kecuali kepada Allah saja. Oke. Dan itu kunci kebaikan tadi yang ditanyakan oleh Mas Gianto tadi, tidak ada yang lain-lain, hanya itu saja. Ya, artinya apa saja gerak langkah kita, apa saja perbuatan kita, apa saja ucapan kita, apa saja ubah musik, kahanan, itu betul-betul yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Kita betul-betul sadar bahwa kita itu menjadi instrumen Allah. Kita betul-betul sadar bahwa kita itu menjadi pasukan Allah, kan gitu. Kalau di medan tempur barangkali ya seperti orang-orang Hamas ini, seperti anggota Brigade Al-Qassam ini barangkali gitu. Ya. Nah, sekalipun kita tidak berada di medan tempur, ya, tetapi kita itu senantiasa diawasi oleh Allah setiap saat. Maka dihadirkan Allah itu setiap saat, gitu loh. Ya. Maka ketika Rasulullah memberikan definisi tentang ihsan, itu kan mengatakan bahwa Allah kan maka fa'innahu yaraka, ya, anta budallah, ya, dan kamu menghambakan diri kepada Allah, ya, anta budallah, karena kata Rasul seolah-olah kamu melihat dia, melihat Allah itu, artinya seolah-olah Allah, kita berada di dekat Allah, kita bisa melihat Allah, maka kita bersungguh-sungguh berbuat karena Allah, berbuat untuk Allah, demi Allah dan sebagainya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ya, seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihat kamu. Artinya hadirkan tumbuhkan rasa Allah yang senantiasa hadir bersama dengan seluruh aktivitas kita itu, agar betul-betul aktivitas kita itu kita murnikan, ya, untuk Allah semata, bukan karena yang lain, untuk kepentingan Allah semata, bukan untuk kepentingan yang lain-lain, termasuk juga bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, nah, banyak protes di Indonesia ini sekarang ini, Pak, ada yang katakan ini anak haram demokrasi ini itu dan sebagainya. Itu munculnya kan karena keinginan pribadi, nafsu pribadi, bukan karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini yang menghancurkan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas, kita singgung yang namanya ananiyah dan asobiyah. Itu dua hal yang hakikatnya sama. Ananiyah itu adalah egoisme, kemudian asobiyah itu dia adalah cinta kepada kelompoknya, gitu ya. Itu sama-sama syirik yang seperti itu, gitu ya. Maka di sini ananiyah itu melahirkan orang-orang yang serakah dalam kekuasaan tadi, sehingga tidak peduli halal haram, dia terjang, tidak peduli melanggar konstitusi atau tidak, kemudian juga dia terjang, bahkan kalau bisa konstitusi dikhianati, kekuasaan dimanfaatkan, disalahgunakan dan sebagainya untuk kepentingan ananiyah tadi, kepentingan yang sifatnya pribadi tadi. Begitu ngerinya ini, ya. Begitu ngerinya. Mungkin pembantaian kaum Yahudi di zaman Hitler itu mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada Hitler yang dia memang orangnya yang seperti itu. Egoismenya amat luar biasa tinggi.
Ya, termasuk juga egoisme yang tinggi tadi melahirkan tirani, diktatorship katakan begitu. Ya, maka sejak dini Islam mengajarkan untuk dihindari yang seperti itu, menuju kepada tauhid, dihindari asobia itu menuju kepada tauhid dan sebagainya. Kita juga bisa menyaksikan kelompok di Indonesia ini yang kuat ya, yang sekarang mungkin merasa terzolimi, yang ketika berpuasa jahatnya setengah mati juga. Ketika tidak berpuasa nanti menggerogoti yang penguasanya dengan berbagai isu ini, itu juga jahatnya setengah mati. Luar biasa. Ya, karena memang tidak ada tauhid di situ, yang pentingan golongan tadi kan itu. Ya, naudzubillah. Ya, nah itulah ya, maka kunci kebaikan manusia itu Allah sudah tahu sendiri. Kunci kebaikan manusia itu adalah pada penghambaan dirinya kepada Allah. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah, artinya iya karena berdua, iya karena stain, aku hanya iya karena butuh hanya kepada kamu, kami menghambakan diri dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau itu yang tertancap di dalam hati, ya jadinya baik. Tapi kalau yang disembah hawa nafsunya, yang nomor satu kan adalah hawa nafsunya, apakah dirinya atau golongannya dan sebagainya, ya akhirnya jadi jahat. Ya, karena kalau kita menghambakan dirinya kepada Allah itu sudah pasti menjadi baik, karena memang yang dikehendaki Allah itu yang baik-baik saja. Tidak ada kepentingan Allah kepada manusia sama sekali, tidak butuh sama manusia sama sekali. Sehingga yang dikehendaki Allah kepada manusia atau kepada jagat raya sebagai yang dia miliki, gitu, apa saja yang dia miliki itu tentu saja yang baik-baik saja, gitu. Ya kalau kita punya TV-nya baik, kita tonton nyaman-nyaman saja, tentu kan tidak akan kita rusak, kita akan jaga baik-baik. Begitu yang lain-lain juga begitu. Itu milik kita jaga. Allah juga begitu. Manusia jagat raya ini milik Allah, ya akan dijaga oleh Allah dengan baik-baik. Gitu. Maka kalau kita mengikuti Allah, ia akan itu sudah pasti hasilnya baik-baik saja. Lanjutkan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ya, sama seperti tuntunan Islam ini, supaya kita berbuat baik kepada orang tua, gitu ya, kerabat, kemudian anak yatim dan orang miskin, ya. Jadi tauhid kita itu akan menjadi tidak bermakna kalau tidak kita bumikan secara horizontal, berinteraksi dengan siapapun yang berada di sekitar kita dengan baik. Dan kita vertikal dengan Allah itu akan dinilai baik kalau kemudian buahnya dalam hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk Allah, termasuk manusia, dan manusia yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita, ya, yang amat sangat berjasa kepada kita adalah orang tua kita, kan itu. Maka hanya orang-orang yang dia bisa menghormati orang tua, hanya orang yang dia bisa menghargai orang tua, memuliakan orang tua, dia yang bisa memuliakan Allah, kan itu. Ya, dia tidak bertauhid kalau tidak memuliakan orang tuanya, ya. Maka ridho Allah biridhol walidain, nasubtullah wasubtil walidain, itu juga benar. Artinya ridho Allah itu bersama dengan ridho kedua orang tua kita. Ya, kalau seorang anak itu betul-betul berbakti kepada orang tuanya dalam konteks agama, ini orang tuanya juga paham agama, mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-harinya, maka amalan anak-anaknya tadi yang berbakti kepada orang tua tentu akan diridhoi oleh orang tua. Ya, dan itulah Allah juga ridho kepada anak tadi karena orang tuanya ridho kepadanya. Tetapi kalau seorang anak karena tidak ada tauhid yang ada di dalam hatinya, kemudian dia tidak berbakti kepada orang tua, ya maka orang tua tentu tidak akan ridho kepada dia, dan nasibnya Allah juga tidak akan ridho kepadanya. Ya, kemudian melebar setelah kepada orang tua. Kepada orang tua betul-betul bisa memuliakan, kepada orang tuanya sendiri betul-betul bisa berbakti dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian melebar ke kerabat dekat, ya, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan sebagainya dan seterusnya kan gitu. Terus
dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ya, terus Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. ya, bertutur kata dengan baik kepada manusia. Dan siapapun, maka yang namanya orang mukhlasin tadi, tutur katanya, ucapannya betul-betul dijaga seperti apa yang menjadi kehendak Allah kan itu. Jangan juga tutur katanya manis tetapi hatinya yang busuk, tidak bisa seperti itu. Itu namanya tidak punya integritas moral, tidak ada satu kesatuan antara tutur kata, perbuatan dan juga hati. Yang namanya orang-orang beriman itu semuanya tutur kata, perbuatan dan hati jadi satu. Kalau antara tutur kata dengan hati itu ternyata berbeda, itu munafik gitu nanti sifatnya kan gitu. Ya, dan pelanggaran janji yang dilakukan oleh Bani Israel, melanggar janji itu juga bagian dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, kemudian ada perintah di situ, aqimus sholah wa atuz zakat. Artinya diperintahkan supaya menunaikan aqimus sholah, menunaikan, hendaklah mereka itu menegakkan sholat wa atuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Ya, sama seperti orang yang beriman, diperintahkan yang seperti itu kan itu. Ya, aqimus sholah, menegakkan sholat, ya, dikatakan oleh Allah apa namanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ketika kita mengingat Allah, kita ingat perjanjian yang sudah kita tanda tangani dengan Allah, yaitu syahadat kita betul-betul untuk menghambakan diri kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain kan itu. Ayat ini juga yang menjadikan Umar yang ketika berangkat ke rumah adiknya yang namanya Fatimah, yang diberitakan dia sudah menjadi mu'alaf begitu. Kemudian ketika dia mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Zaid, Umar sadar betul bahwa ini bukan ucapan manusia, ini betul-betul ucapan Allah, ucapan dari Tuhan kan itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Artinya bukan ucapan Muhammad yang seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku. Rasulullah Muhammad tidak mengajarkan kepada siapapun untuk menyembah dia, ya, tetapi mengajarkan untuk menyembah Allah kan itu. Nah, ayat inilah yang betul-betul membuka kesadaran Umar bin Khattab bahwa tidak mungkin ini ucapan manusia, tidak mungkin ini ajaran Muhammad, karena di situ yang disebut oleh ayat itu adalah innani, ini, ya, sesungguhnya aku, innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah, innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Artinya itu sesuatu yang lain dari Muhammad yang itu yang membacakan, ya, ayat itu yang menyampaikan. Ya, itulah yang harus kita tanamkan. Artinya dengan sholat itu kita menyegarkan kembali tauhid kita, ya, bahwa kita itu hamba Allah, kita harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Dan itu dilakukan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah, ya, untuk tidak tegakkan 5 kali sehari, ya, bisa ditambah dengan banyak lagi yang sunahan itu, ya. Maka wa aqimus sholah, ya, wa atuz zakat, kemudian tunaikanlah zakat. Nah, kalau sholat tadi itu untuk menanamkan tauhid kita, menyegarkan tauhid kita kembali, artinya ibaratnya baterai dari HP itu adalah mekanisme dari Allah untuk mengecas tauhid kita kembali, dicas lagi biar penuh, dicas lagi biar penuh begitu. Maka kemudian wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Karena manusia itu punya insting atau punya naluri atau punya fitrah suka kepada harta itu, suka kepada harta itu. Tidak ada orang yang tidak suka kepada harta dunia.
pangkat jabatan dan sebagainya itu. Ya, maka kesukaan itulah yang harus dikendalikan. Kecintaannya kepada harta itu yang betul-betul harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan kedermawanan. Nah, prinsip dasar dari kedermawanan itu adalah mengeluarkan yang wajib dulu. Zakatnya tadi itu waqimus shalah wa atuz zakah. Yang wajib dulu. Ya, setelah yang wajib itu kemudian harus tumbuh di dalam dirinya untuk yang sunnah-sunnah atau yang lain-lain, dan harus tumbuh juga kesadaran bahwa semua harta yang saya miliki itu adalah milik Allah untuk saya nafkahkan di jalan Allah. Nah, kembali ke pembicaraan semula tentang tauhid tadi kan itu. Ya. Nah, kita juga paham bahwa kemudian kalau manusia itu sampai pikir, berarti dia itu termasuk orang yang munafik. Berarti dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Kalau dia bertauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian tauhid Allah yang kita sembah itu memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan, wa atuz zakah. Kalau kemudian kita kikir, berarti kita menentang Allah. Tidak ada tauhid itu namanya. Ya, maka kemudian sholat dan zakat itu menjadi indikator seseorang itu munafik atau tidak, bertauhid atau tidak. Ya. Kalau munafik mungkin susah untuk barangkali untuk menyimpulkan, tetapi tidak bertauhid jelas itu. Orang munafik itu tidak bertauhid itu. Ya, maka kemudian orang yang tidak sholat dikatakan kafir, kemudian orang yang tidak bayar zakat pun juga dikatakan kafir. Ayat ini lama tidak pernah kita buka, coba kita buka lagi di dalam surat Fussilat ayat yang ke berapa ya, 7 kan salah ya. Kalau tentang sholatnya, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat faman taroka faqad kafar, kan gitu. Al-ahdu perjanjian antara kami, bainana wa bainahum, antara kami dengan mereka adalah sholat as-sholat. Faman taroka, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah ingkar, telah kafir, kan gitu, kufur, kan gitu. Ya, sedang untuk zakatnya ini ayat Islam. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 7. Ya, mulainya dari 6 akhir saya kira ya. Ayat 6 dan ayat 7. Akhir 6 akhir. Musyrik gitu. Wa wailul lil musyrikin gitu. Membacanya dari awal atau dari wawailul? Ya, itu aja, wa wailul lil musyrikin gitu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin. Dan celakalah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang musyrik itu? Kata Allah di sini, alladzina la yu'tuna zakata, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu ingkar atau kafir kepada kehidupan akhir. Ya. Orang yang dia itu tidak membayar zakat itu hakikatnya adalah orang yang kafir kepada kehidupan akhir. Kalau dia itu iman kepada kehidupan akhir, iman kepada hari kiamat, ya, maka dia akan takut masuk neraka, takut akan menentang Allah sehingga masuk neraka gara-gara uang tadi yang dia cintai, kan gitu. Ya, kalau dia itu ingkar, tidak yakin, tidak punya iman kepada hari akhir, ya, maka dia juga tidak punya iman kepada Allah, karena Allah yang memberitakan tentang adanya hari akhir itu sendiri, kan itu. Dia juga tidak iman kepada Rasul, karena Rasul banyak memberitakan tentang hari akhir itu sendiri, kan itu. Ya. Maka orang-orang yang mereka itu tidak menunaikan zakat, sudah pasti dia bukan orang yang beriman. Siapa mereka itu? Ya orang kafir. Siapa mereka itu? Ya orang musyrik. Nah,
Maka kemudian dikecam oleh Allah di situ, dilaknat oleh Allah itu dengan mengatakan wawailul musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik itu, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar kepada hari akhir. Ya. Alhamdulillah. Kembali ke ayat yang ke 83 dari surat Al-Baqarah tadi. Saya kembali ke sana dulu. Ya, setelah kemudian Allah memerintahkan Bani Israel itu supaya mereka melakukan ini itu, termasuk juga sholat, kemudian menunaikan zakat. Ya, kemudian di sini dikatakan, tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Naudzubillah. Nah, itulah Bani Israel kan gitu. Jadi bahkan nanti kita bisa menyaksikan bahwa sangat dekat sekali sifat ingkar janji itu dengan sifat pengkhianat. Ya, dan tadi dikatakan bahwa perintah dari supaya memenuhi janji tadi itu amat sangat dekat dengan syukur. Nah, diingatkan supaya bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, justru tidak bisa bersyukur. Nah, kemudian justru malah kufur di situ dengan mengingkari janji. Naudzubillah. Nah, jadi tidak bersyukur kepada Allah itu sendiri sudah merupakan indikator bahwa dia tidak beriman. Nah, kalau tidak beriman, maka juga dia tidak akan bisa memenuhi janji. Apalagi janjinya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, kita ingat prinsip dasarnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Saya aku tambah nikmatmu, la azidannakum. Ya, supaya saya aku tambah nikmatmu kepada kalian, kepadamu kalian kan itu. Wala in kafartum, akan tetapi jika kamu itu kufur, artinya kamu tidak bersyukur. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku itu amat sangat pedih kan gitu. Ya, artinya orang yang tidak bersyukur itu kufur dia, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, itu hakikatnya juga sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada nikmat Allah, alias kufur kepada nikmat Allah, itu sama dengan kufur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan anugerah tadi. Allah lah yang memberikan kenikmatan tadi kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah tadi, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Selesai, mudah dipahami kan itu. Ya. Nah, sebenarnya kegilaan Bani Israel itu tidak hanya di situ aja. Ya, kita bisa buka kegilaan yang memang betul-betul betul-betul secara eksplisit ya tampilkan, itu ada diberitakan oleh Allah di dalam ayat yang ke-93. Sami'na wa asoina kan gitu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 93. Billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ittakhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asoina wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi, saya ulangi,
dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Nah, itu luar biasa. Ya, karena mereka terang-terangan yang seperti itu, sami'na wa sa'ina, kami mendengar, artinya kami paham, kami ngerti. Kami ngerti kalau yang kami lakukan di Gaza itu adalah genosida. Tapi tidak peduli dia. Supaya menghentikan, Allah memerintahkan untuk menghentikan, kemanusiaan memerintahkan untuk menghentikan, tidak peduli dia. Ya, karena dia berharap mampu menguasai semua tanah Israel itu. Sana Palestina itu untuk menjadi miliknya semuanya, kan gitu. Mendapik diri dengan kitabnya bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Ya, kan luar biasa itu. Ya, luar biasa, naudzubillah. Ya, sama sebenarnya seperti RRC yang menuntut Laut Cina Selatan itu semuanya jadi miliknya karena sejarah, kan itu klaim sejarah. Dulu perbatasan Cina, Natuna dan sebagainya itu menjadi tempat untuk mencari ikan bagi bangsa Cina dan sebagainya. Nah, kalau model seperti itu Indonesia bisa menuntut Malaysia untuk jadi bagian dari Indonesia. Dulu zaman kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit barangkali atau kerajaan yang lain, mereka bagian dari kita. Tentu kan tidak seperti itu kan. Nah, ini sudah keterlaluan kan. Ya, maka di sini dikatakan wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Maka diresapkan ke dalam hatinya, wa usribu fi qulubihim, diresapkan betul-betul jaran, betul-betul masuk, betul-betul mendarah daging di dalam hati mereka itu, ya, kecintaan kepada anak sapi atau patung penyembahan pada anak sapi tadi. Ada yang menjelaskan bahwa al-ijl itu juga bisa dimaknai sebagai roda pedati, artinya gerobak ya. Kalau gerobak itu yang geret itu juga ijlon gitu ya, yang geret itu sapi, kemudian rodanya yang berputar itu juga disebut sebagai ijlon. Artinya apa? Artinya dicintakan kepada kehidupan yang seperti itu, seperti roda yang berputar tadi. Maksudnya di situ kalau di atas pasti menindas yang bawah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dia sedang berada di atas sekarang, maka dia menindas betul orang-orang Palestina. Sejak kedatangannya tahun 1948 dengan Inggris ya pada saat itu, dan juga negara-negara lain gitu ya. Nah, mereka kemudian mengusir orang-orang Palestina. Tadinya diterima dengan baik, tapi kemudian karena kekejaman mereka akhirnya berontak juga. Akhirnya ya kalah karena mereka didukung oleh negara-negara besar yang seperti itu, superpower sejak zaman itu, ya, sampai sekarang masih membabi buta mendukung yang seperti itu, tidak peduli dengan kemanusiaan, tidak peduli dengan kemunafikan dan sebagainya. Nah, ini saatnya sekarang ini harusnya umat Islam seluruh dunia bersatu. Harusnya seperti Indonesia ini yang dia juga punya kekuatan yang bagus, ya, harusnya digunakan untuk menegakkan kemanusiaan. Tidak untuk mendukung Islam, tidak sekedar untuk mendukung Islam, kita betul-betul menegakkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ya, harusnya seperti itu. Berani betul-betul unjuk gigi kepada Israel yang didukung oleh Amerika, ya, bersama-sama dengan Turki, bersama-sama dengan Iran, bersama-sama dengan Pakistan, bersama-sama dengan Indonesia, dan juga nanti di belakang ada Cina dan Rusia. Ya. Kalau Indonesia ini berani turun, saya kira akan menjadi turun gertak saja gitu. Saya yakin akan menjadi pertimbangan yang amat sangat besar bagi Amerika untuk tetap mendukung Israel. Karena Amerika takut tentu saja kehilangan dukungan Indonesia. Kalau sampai Indonesia ini kemudian lengket dengan Cina, Amerika di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan ini betul-betul menjadi amat sangat lemah.
Nah, sekarang kita amat sangat tergantung para politisi yang berada di atas itu gitu loh. Tetapi nampaknya yang seperti itu tidak akan terlaksana karena kepemimpinan negara ini sedang amburadul sekarang ini. Orang tidak bisa berharap kebaikan untuk dunia dengan kepemimpinan yang amburadul seperti ini. Nah, begitu Mas, apa yang kita bisa pelajari untuk hari ini, artinya Israel itu atau Bani Israel itu, ya mereka punya sifat yang harus kita jauhi, jangan kita tiru-tiru. Yang pertama adalah tidak bersyukur, ya, tidak ingat kepada janji, kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, diingatkan supaya ingat kepada nikmat Allah itu maksudnya supaya bersyukur. Maka umat Islam jangan ikut-ikutan seperti Bani Israel tidak bersyukur. Yang kedua, dia diingatkan oleh Allah dalam ayat ini supaya tidak ingkar janji. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, penuhilah janjimu kepadaku supaya aku juga akan memenuhi janjimu kepadamu kan gitu. Wa iya ya farhabu, dan hanya kepadaku lah kamu takut. Ya, orang itu hanya orang itu akan memenuhi janjinya kepada Allah kalau dia takut kepada Allah. Orang itu hanya akan memenuhi janjinya kepada Allah kalau orang itu hormat kepada Allah. Ya, artinya di dalam lubuk hatinya itu betul-betul ada penghormatan kepada Allah. Kalau di dalam hatinya itu ternyata tidak ada penghormatan kepada Allah, ya janjinya kepada Allah diabaikan begitu saja. Sama seperti ketika kita berteman, insya Allah nanti sore saya datang ke tempatmu, sudah janji nanti sore saya datang ke tempatmu, ya, tapi kemudian tiba-tiba dan males, lah itu akhirnya turu misalkan gitu, itu artinya kita meremehkan janji, ya, artinya kita itu mengecilkan persahabatan tadi dengan ingkar janji tadi. Nah, orang seperti ini akan dicintai oleh siapa kalau bukan oleh sesama munafik? Ya, maka orang beriman tidak boleh ya mengingkari janji. Kalau akan membatalkan janji harus dirempuk dulu, dibicarakan, disampaikan, tidak kemudian blendes begitu saja, dinteni hutan-hutan, dinteni dimasak ke ini itu, digawe ke ini, disiapkan itu, ternyata tidak datang. Seseorang alasannya ngantuk, turu, lali, ngapusi lagi, sudah ngomong lali, ngapusi lagi, sudah ingkar janji masih menipu kan itu. Nah, itulah munafik kan itu. Ya, bagi setiap orang beriman yang namanya ingkar janji, namanya dusta, namanya berkhianat, itu betul-betul harus disikapi dengan luar biasa. Betul-betul itu satu aib, satu hal yang negatif, satu hal yang betul-betul peceren gitu. Ya, kalau tidak seperti itu, ya kita akan mudah sekali ingkar janji, mudah sekali berdusta, mudah sekali kemudian berkhianat satu terhadap yang lain. Nah, di kalangan umat Islam sekarang ini, janji itu seolah tidak dihargai. Kenapa begitu? Karena keimanan ya ada. Yang bersarang di dalam hati itu adalah munafikan kan. Ya, maka meremehkan yang namanya janji tadi, karena munafik. Nah, kemudian kalau ketika kita bicara janji ini harus dikaitkan langsung juga dengan dusta, dikaitkan langsung dengan khianat, dan itu jelas. Yang sifat-sifat itu semua akan membawa kepada kehinaan. Orang yang pertama itu tentu saja tidak akan menjadi kelompok orang yang mukhlasin, yang selamat dari tipu daya setan tadi kan. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya, ya langsung dari Zoom. Boleh menyalakan mikrofonnya, silakan. Atau yang mau ya chat bisa diketik di kolom komentar, kolom chat Mas. Kalau belum ada ke pertanyaan tertulis Ustaz. Ya. Dari Facebook. Apakah manusia bisa berkomunikasi dengan jin? Ya, tergantung dari pemahaman tentang jin.
Kalau jin itu yang dimaksudkan dengan jin itu adalah makhluk halus yang tidak tampak, betul-betul halus itu, ya tidak bisa. Ya, tetapi kalau yang dimaksudkan jin itu seperti apa yang ada di Quran, ya bisa. Coba dibuka di dalam surat Al-Ahqaf ayat 30 gitu ya. Belum lama kelihatannya kita buka kaitannya dengan itu, serombongan nafarom minal jin itu, yang ternyata di situ bukan makhluk halus, tetapi di situ maksudnya adalah orang-orang Yahudi kan itu. Ya silakan. Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 30. Ayat 29 itu mungkin. Wa sorofna. Ayat 90 Ustaz. Ayat 29 dulu. 9. Ya. Ayat 29 dan 30. 29, 30, 31 boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Yastami'unal Qur'an. Saya ulangi. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yakni Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ya, kita perhatikan di situ. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin. Nafarom minal jin. Nafar rombongan ya, nafarom minal jin. Serombongan jin ini rombongan yang besar gitu. Minal jin yastami'un al-Qur'an, yang mereka itu mendengarkan Al-Qur'an. Yang itu. Artinya mereka datang kepada Rasul, kemudian boleh jadi Rasul sudah memberikan pelajaran kepada para sahabat, boleh jadi mereka juga bertanya langsung tentang Islam itu sendiri kan gitu ya. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan setelah mereka itu mendengarkan Al-Quran itu? Di sini Allah berfirman, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ya, maka ketika mereka itu menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika mereka selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Maka jin di sini itu bukan jin makhluk halus.
Ya, jin di sini ini sebenarnya ada orang Yahudi yang nanti di bawahnya akan kelihatan bahwa mereka adalah orang Yahudi karena mereka mengenal Musa kan itu. Nah, kata jana ya junno yang menjadi akar kata dari jin itu sendiri artinya sesuatu yang berada di balik tabir, sesuatu yang samar-samar. Ya, bisa juga dimaknai sesuatu yang memang tidak dikenal, kita kenal. Ya, maka di sini dikatakan jin karena itu Rasulullah berada di lingkungan orang-orang Arab. Ini ada orang asing datang yang tidak dikenal, orang asing, bukan orang Arab. Ya, maka itu bisa dikatakan sebagai jin, bahkan dikatakan nafaro minal jin, serombongan jin. Nah, kalau kita kemudian berpikir bahwa jin itu hanya makhluk halus saja, itu justru malah salah. Bisa dimaknai sebagai makhluk halus, tetapi juga bisa dimaknai oleh orang yang asing atau orang yang tidak kita kenal dan sebagainya. Nah, ini di tengah orang-orang Arab, orang-orang Yahudi yang mereka ikut belajar Quran itu dikatakan sebagai jin. Ini Quran sendiri yang menyebut, bukan kita mengada-ada. Kemudian mereka mengatakan di situ qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Di situ dikatakan min ba'di Musa, setelah Musa. Ya, artinya mereka kenal Musa, mereka adalah pengikutnya Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Artinya ngerti Quran itu seperti itu, kemudian dia bandingkan dengan kitab mereka. Oh ini benar, oh ini benar, ini dibenarkan juga oleh yang namanya Al-Quran tadi. Kemudian Yahdi ilal haqqi, yang Quran itu ternyata menunjukkan kepada kebenaran. Mereka sudah tahu tentang kebenaran itu seperti apa dari kitabnya tadi. Oh, ternyata Quran ini juga membimbing kepada kebenaran. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Mereka sudah kenal jalan yang lurus karena mereka murid-murid Nabi Musa. Ya, jadi kalau ini ditafsirkan sebagai makhluk halus untuk apa? Gitu, belajar Quran itu. Ya, nah mereka manusia karena mereka murid kenal Nabi Musa, maka kita bisa simpulkan kebenaran yang mereka pahami itu berasal dari Nabi Musa, maka mereka itu adalah pengikutnya Nabi Musa dan itu. Kemudian dilanjutkan lagi di situ dikatakan ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim, kan itu. Wahai Tuhan kami, wahai kaum kami, terimalah seruan orang atau Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Kan luar biasa itu. Artinya kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian juga akan melepaskan kita dari azab yang pedih. Kalau kita tidak beriman, diancam dengan azab yang pedih. Kalau beriman, di samping dosanya tadi diampuni dan dibebaskan dari azab yang pedih tadi, kan itu. Artinya mereka orang-orang yang beriman. Nah, kalau jin yang dimaksud seperti itu, ya kita bisa komunikasi, bahkan para netizen kita membuli orang-orang Israel, tentara Israel dan sebagainya dengan dengan komunikasi lewat WA atau lewat apa yang bisa digunakan di situ. Mungkin komen-komen dari medsos mereka dan sebagainya. Karena mereka orang Yahudi sama-sama kita, kalau sama-sama bisa menguasai bahasanya ya bisa komunikasi. Kalau yang dimaksud itu adalah makhluk halus, dia tidak bisa kan gitu. Begitu Mas jawabnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan bisa berhubungan dengan jin, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana tentang kesurupan di pertunjukan kuda lumping itu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
Seharusnya di zaman modern seperti ini tidak perlu ada pertanyaan yang seperti itu. Kalau the magic reveal itu magic atau sulap atau sihir yang dibongkar itu banyak di medsos kan itu, ya bisa banyak dilihat di YouTube dan sebagainya, membongkar trik-trik untuk melakukan sulap-sulap dan sebagainya itu. Ya, ini tadi yang ditanyakan tentang sihir ya. Tentang kesurupan di pertunjukan. Oh, kesurupan, ya. Ya, sebenarnya tidak ada kesurupan itu. Jadi reok-reok kemudian yang sejenis dengan itu, jadilan dan sebagainya itu kan ceritanya sebelum acara itu mereka dikumpulkan, kemudian diajak bersama-sama minum minuman keras dan sebagainya, sehingga mudah mabuk. Kalau mabuk kan kemudian banyak kurang kesadarannya dan sebagainya. Kemudian mangan godong pisang mentah, mangan iki nyokot iku nyuwai ngoncai klopo dan sebagainya, mangan beling dan sebagainya bisa. Ya, tetapi pahami betul beling-beling yang dipangan itu juga dimuntahkan lagi, dibuang lagi, dan beling-beling yang dipangan itu bukan beling gelas atau beling piring dan sebagainya itu brodol khususnya nanti kalau itu yang dipangan. Tetapi yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, beling semprong dan sebagainya itu yang dia makan dan tidak ditelan. Ya, setelah dikunyah dengan hati-hati dengan giginya itu, kemudian dia pura-pura minum. Nah, minum disediakan di waskom lebar itu, kemudian airnya itu ditutup dengan bunga-bunga setaman atau kembang mawar merah putih dan sebagainya itu, supaya ketika beling atau makanan apa yang dimakan dimuntahkan keluar lagi itu tidak kelihatan. Jadi seolah-olah dia sakti, dia punya kekuatan super power dan sebagainya, sebenarnya tidak ada, biasa saja mereka itu kan. Ya, tidak ada. Bukan kesurupan dalam arti dia itu kemudian ada setan masuk ke dalamnya, tidak ada yang seperti itu kan itu. Jadi kalau ada yang model-model seperti itu, ada yang namanya dari segi kedokteran ada yang namanya trance. Ya, trance itu ya kayak wong nek tripping gitu ya, kayak seolah kehilangan kesadarannya ketika mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi sesuatu yang lain gitu. Ya, jadi kayak wong ora waras ya, sebenarnya tetap waras dia itu, tapi yang mengalami yang seperti itu. Artinya seseorang yang secara psikologis dia itu menahan beban yang di luar kemampuannya, kemudian dia bisa menjadi seperti itu, bisa melenyang, bisa kayak gendeng dan sebagainya. Tapi nanti kalau tekanan psikisnya itu hilang, ya sudah kembali lagi normal gitu. Maka kemudian tekanan psikologis itu dihilangkan dengan obat, ya obat psikis kan gitu ya. Nah, sehingga dia sembuh lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, ya akhirnya jadi gila tenan, karena ya otaknya, perasaannya, pikirannya, psikologinya rusak kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dan untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan Mas, tidak ada pertanyaan macam-macam. Oke, belum diakhiri, izin melaporkan Ustaz. Dari Facebook ada 49, dari YouTube ada 43, dan dari Zoom ada 28 Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya masing-masing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah telah kita bersama kajian rutin Pementasan Teater Korea yang pada malam hari ini masih membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-7, dan dari kami dan juga teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.